Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang kami hormati Ustaz Hamzah serta para ustaz-ustazah pembina apa yang namanya? As-Sabat, Ustaz. Sahabat ya, Yeah. Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah, gitu ya, As-Sabat. Anak-anakku sekalian, para santriwan santriwati, alhamdulillah kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana di pagi hari ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita anak-anakku sekalian kesehatan, kekuatan serta kesempatan untuk kita dapat bersama-sama hadir di sekolah kita ini, dan kita sekarang berada di masjid untuk bersama-sama melanjutkan kegiatan pendidikan kita. Dan alhamdulillah hari ini ujian ya. Nah, ujian. Sebentar. Ujian apa Ustaz? Tahfiz ya. Menghafal. Mudah-mudahan semuanya bisa lancar hafalannya aku sekalian dan bisa berhasil semuanya. Amin. Sebelum kalian ujian ini ada materi penyegaran. Saya diminta oleh pihak sekolah untuk menyampaikan materi anak-anakku sekalian menyangkut tentang berakhlak mulia dengan Al-Quran. Ya, yang saya mulai dulu dengan mulia dengan Al-Quran. Bersyukurlah anak-anakku sekalian karena kalian di usia-usia belia semacam kalian ini sudah bersentuhan dengan Al-Quran, bersentuhan dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah anak-anakku sekalian. Di luar sana begitu banyak kesian anak-anak yang ingin juga sama dengan kalian namun tidak memiliki kesempatan. Ataukah mungkin mereka punya kesempatan, punya dana tetapi tidak diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa juga merasakan atau mencicipi nikmatnya berquran. Maka bersyukurlah kalian anak-anakku sekalian karena sedini mungkin sedari awal ini alhamdulillah kalian sudah bersentuhan dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an anak-anakku sekalian, sini saya langsung saja. Itu diturunkan Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Di surah Al-Baqarah ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Inilah kitab yakni Al-Qur'an. Tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Inilah Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu adalah merupakan petunjuk pedoman hidup. Apa itu pedoman Ustaz? Saya biasa ibaratkan atau istilahkan pedoman itu sama dengan kompas. Tahu kompas? Penunjuk arah utara, selatan, timur, barat, tahu ya? Di mana dibutuhkan kompas itu nak? Di mana dibutuhkan petunjuk itu? Biasanya sangat dibutuhkan pada saat kita kehilangan arah. Kau naik ke atas gunung, kau tidak tahu mana utara, timur, selatan, barat ini. Nah kita mau sembahyang ini buta-buta. Apakah langsung saja kita takbir? Tidak. Kita harus menentukan di mana arah kiblat. Kan begitu. Di tengah lautan, para nelayan, para pelaut di tengah lautan. Di tengah lautan ini, kenapa mereka bisa pulang ke kampungnya? Ini melaut loh, di tengah lautan. Tidak ditahu di mana utara, timur, selatan, barat. Apalagi kalau misalnya langit itu ditutup oleh awan yang pekat. Tidak kelihatan matahari, tidak kelihatan bulan. Kenapa mereka bisa pulang ke kampungnya? Kenapa kira-kira? Kenapa? Karena ada penunjuk arah. Ada penunjuk arah. Itu kalau kita naik pesawat, bayangkan kalau hilang kompasnya itu pilotnya. Kompas penunjuk arah itu tiba-tiba mati. Bisa-bisa rencananya kita berangkat ke Jakarta sampai ke Ethiopia.
ya, atau sampai ke Australia. Kenapa bisa? Karena tidak ada penunjuk arah. Nelayan di tengah lautan, ombak dengan kencang, hujan keras, ditambah dengan petir, kemudian ditutuplah langit ini dengan awan yang pekat, di tengah malam gelap gulita, terombang-ambing ini nelayan di tengah lautan. Tiba-tiba kompasnya jatuh di tengah lautan, kompas penunjuk arah jatuh. Bagaimana kira-kira nasib nelayan itu? Maka dia akan terombang-ambing di tengah lautan, kemana angin berhembus, di situ dia akan mengarahkan kapalnya. Akhirnya rencananya pulang ke Makassar, pulang ke Bira, pulang ke Takalar, singgah di Madagaskar. Makanya banyak orang Makassar itu di luar negeri. Dia bilang, kau naik apa ke sini? Dia bilang, jauh kau cerita naik apa? Kita terdampar di sini. Ini anakku sekalian. Jadi sama dengan Quran. Quran itu petunjuk pedoman hidup. Kalau misalnya manusia itu tidak berQuran, maka dia nasibnya lebih bahaya, lebih ganas daripada nelayan di tengah lautan yang kehilangan kompas. Dia akan terombang-ambing di tengah lautan kehidupan manusia. Di mana angin berhembus, di situ dia berada. Dia akan menjadi orang yang oleng, padahal bukan di tengah laut, tetapi di daratan. Banyak orang-orang seperti itu. Mau ambil contoh, banyak sekali karena tidak berQuran, artinya akhirnya dia ikut apa saja yang membawanya. Pokoknya dia ikut-ikutan. Ya. Dia lihat celananya orang itu lebar di bawah, kasih lebar juga celananya. Muncul lagi tren celana botol, model botol yang sempit di bawah, kasih sempit lagi celananya. Itulah orang yang terombang-ambing. Datang lagi teman-temannya pakai tato, pakai topi tato. Pokoknya ikut-ikutan. Di mana angin berhembus, di situ dia berada. Pakai tato. Pernah siswaku itu ikut-ikutan pakai tato juga. Pas mau ujian nasional, ujian nasional saya lama jadi kepala sekolah SMK. Pas mau ujian nasional, ada namanya ujian UAS, ujian akhir sekolah. Ada setiap, saya tak tahu kalau masih ada sekarang, masih ada ya? Ujian sekolah namanya. Ada namanya ujian nasional, ada nama ujian sekolah. Ujian sekolah, karena sekolah yang buat soal, dia datang minta izin sambil menggigil. Saya bilang, kenapa kok nak? Dia bilang, Pak Paskar, minta izin Kak, tidak bisa ke ujian. Saya bilang, kenapa bisa nak? Paskar, saya menggigil kedinginan karena infeksi kianuku di siniku. Saya bilang, kenapa bisa infeksi nak? Pas saya mau pegang, jangan dipegang Paskar, jangan dipegang. Saya bilang, kenapa bisa nak? Sakit kalau kita pegang. Lantas temannya ada yang cerita, bohong itu Paskar. Betul itu sakit memang sininya. Itu gara-gara terkelupas di kulitnya Paskar itu. Saya bilang, kenapa bisa terkelupas? Dia bilang, begini Paskar. Di sini itu ada tato. Saya pasang waktu SMP karena teman-temanku juga pakai tato semua. Kan anak-anak suka ikut-ikutan. Suka ikut-ikutan tidak? Suka. Ya, suka. Nanti aku kasih contoh lagi banyak sebentar. Ya. Lantas kenapa? Apa hubungannya tatoku dengan sakit? Dia bilang begini Paskar. Saya kalau tamat SMK, saya mau lanjut ke siang jadi polisi. Tidak bisa jadi polisi kalau ada tato. Maka apa boleh buat Paskar? Sebelum saya ujian, sebelum saya masuk nanti jadi polisi, terpaksa saya hilangkan saya punya tato, tapi tidak bisa hilang karena sudah permanen. Terpaksa dikelupas. Terpaksa dikelupas dengan kulitnya. Akhirnya infeksi, ini mah demam sekarang. Saya bilang, mari aku tambahin lagi. Bodoh-bodoh ini. Itu anak-anakku sekalian. Jadi di mana angin berhembus, di situ dia berada. Auzubillahiminzalik. Maukah kita seperti itu nak? Tidak. Ada lagi siswa yang bilang, menyesal ke Paskar. Saya bilang, kenapa? Tidak bisa mendaftar ini polisi. Saya bilang, kenapa bisa nak? Ini lubang telinganya. Kasih lubang telinganya agak besar dan tidak bisa jadi polisi kalau ada cacat di telinga. Saya bilang, kenapa bisa? Dia bilang, itu Paskar gara-gara gaul Kak dulu. Akhirnya saya kasih lubang juga telingaku di sini.
hidup, tidak punya pedoman hidup. Padahal Al-Quran diturunkan bukan hanya sebagai pedoman hidup anak-anakku sekalian, tetapi juga dia diturunkan untuk sebagai peringatan bagi manusia, bukan untuk menyusahkan manusia. Ya, ini ayatnya ya. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha. Toha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah, tetapi sebagai peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Jadi Quran diturunkan bukan untuk menyusahkan kita, tetapi untuk melapangkan hidup kita. Makanya bersyukur anak-anakku sekalian. Saya semangat sebenarnya kalau bertemu dengan anak-anak santri, anak-anak semacam kalian ini yang semenjak dini dihantarkan oleh orang tua datang ke tempat ini untuk belajar Al-Quran. Kenapa? Ini tidak akan menjadikan kita susah, bahkan akan menyebabkan kita bahagia, bukan hanya di dunia, sampai kepada nanti di akhirat kelak. Anak-anakku sekalian yang sama berbahagia. Nah, apa keutamaan Al-Quran? Apa keutamaan Al-Quran? Rupanya Al-Quran, anak-anakku sekalian, salah satu di antara keutamaannya adalah, dan ini adalah merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Rasulullah. Salah satu di antara keutamaannya adalah dapat merubah peradaban. Dari peradaban yang buruk, dari kondisi yang buruk, kondisi yang jelek, kepada peradaban yang mulia, peradaban yang agung. Inilah Al-Quran. Ini luar biasa ini anak-anakku sekalian. Dapat merubah peradaban dari awalnya. Pada zaman Rasulullah itu disebut sebagai apa nak? Zaman apa? Zaman jahiliyah. Dari kondisi yang jahiliyah, dari kesesatan yang nyata yang disebutkan dalam Al-Quran, dolalin mubin, dalam kesesatan yang sangat nyata, sesat yang sangat nyata, terangkat derajat mereka menjadi kuntum khairu ummah, kalian adalah umat yang terbaik. Bagaimana caranya merubah peradaban yang bobrok, peradaban yang buruk, kondisi negara atau kondisi masyarakat yang rusak seperti ini bisa dirubah menjadi peradaban yang mulia, peradaban yang agung? Jawabannya adalah Rasulullah mengajarkan kepada mereka Al-Quran. Kenapa mereka rusak? Kenapa mereka sesat? Karena mereka tidak dituntun dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Quran. Kalian bisa buka nanti dalam Quran surah Al-Jumu'ah 62 ayat 2 sampai 3. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Dialah Allah yang telah mengutus kepada satu kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka. Apa yang beliau lakukan? Yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Jadi Rasulullah membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka, pedoman hidup kepada mereka. Satu, membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Yang kedua, mensucikan jiwa mereka, tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa mereka. Dua. Dan yang ketiga adalah mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Sungguh sebelumnya mereka itu dalam kesesatan yang sangat nyata. Jadi Al-Quran sendiri menyebutkan bahwa mereka itu berada dalam kesesatan yang sangat nyata. Bagaimana wujud kesesatannya? Bagaimana wujud kesesatan mereka pada saat itu? Ini Ustaz sebutkan ada 5 cirinya. Walaupun ciri kesesatannya itu masih banyak, tapi kita sebutkan ada 5. Yang pertama, mereka bodoh. Makanya disebut jahal, bodoh. Kenapa bodoh Ustaz? Aduh, kebodohan mereka karena mereka tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka sembah? Apa yang mereka sembah? Patung yang tidak bisa berbuat apa-apa. Patung. Bahkan mereka membuat patung begitu bodohnya. Gini, saya kasih tahu kebodohnya mereka. Begitu bodohnya orang pada saat itu, ada yang membuat Tuhan dalam wujud patung berdasarkan kekayaan mereka. Yang kaya-kaya membuat Tuhannya karena ingin menghormati itu dari emas. Ada yang membuat patung
yang dipersonifikasi sebagai Tuhan itu ada dari besi, ada dari perak, ada dari kayu, dan ada juga buat patung sebagai Tuhan itu dari adonan kue. Adonan kue yang dibentuk menjadi seperti orang begitu, yang dianggap sebagai Tuhan. Maka dibawalah pergi berdagang. Dibawa pergi berdagang. Sebelum berdagang dia sembah dulu, dia minta-minta, Tuhan berikan saya keuntungan. Maka jalanlah dia. Di tengah jalan, habis perbekalan, di tengah padang pasir, habis makanan, habis minuman, kelaparan. Dia bilang, di mana? Nah, tidak ada gade-gade di sini, tidak ada toko, tidak ada yang lain. Bagaimana bicaranya ini? Akhirnya dia datang kepada Tuhannya sambil dilihat. Baru dia ingat, oh rupanya Tuhan saya dibikin tadi dari adonan kue. Wah, ini kita minta maaf dulu. Saya minta maaf Tuhan. Lapar kayak ini kau. Sebentar aku ganti dengan yang jauh lebih bagus lagi. Yang penting kenyang dulu. Minta maaf. Akhirnya dia makan tangannya dulu. Enak juga Tuhan bagaimana kalau orang lapar? Dia makan apanya lagi? Kepalanya. Dia makan badannya. Dia makan kakinya. Habis Tuhan dia makan. Makanya sekafir-kafirnya orang kafir. Sekafir-kafirnya orang kafir hanya zaman jahiliyah yang makan Tuhannya. Yang makan Tuhannya. Makanya disebut golal, dalam kesesatan yang nyata. Ini anak-anakku sekalian, mereka apa tadi yang pertama? Bodohnya. Allahu Akbar. Yang kedua lemah. Mereka lemah mereka. Kenapa? Karena mereka itu berpecah-pecah, berpuak-puak. Mereka saling membanggakan satu dengan yang lain. Ya, anak khairum minhu. Saya lebih bagus dari dia. Saya lebih hebat dari dia. Apa kau? Kau keturunanmu apa? Ya, bangsamu apa? Sukumu apa? Mereka saling membangga-banggakan. Mereka tidak bersatu. Akhirnya mereka suka perang. Sedikit-sedikit perang. Apalagi hina. Mereka menghinakan terutama perempuan. Mereka malu kalau melahirkan anak perempuan. Malu. Bahkan ada yang sampai malunya sampai dia tanam hidup-hidup anak perempuannya. Malu kalau melahirkan anak perempuan. Andai kan mulai zaman itu dikubur rumah. Itu jeleknya itu pada zaman itu. Datang Islam mengangkat derajat perempuan. Jadi yang mengangkat derajat perempuan itu adalah Islam. Bayangkan Rasulullah mengatakan ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia adalah perhiasan dan seindah-indah perhiasan dunia adalah wanita yang soleh. Wanita yang soleh. Hina. Apalagi miskin. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Akhirnya mereka melakukan yang namanya perbudakan. Jadi budak Nauzubillah min dzalik. Kemudian apa yang terakhir? Berpecah belah. Mereka suka berperang satu dengan yang lain. Datang Islam mempersatukan mereka. Innamal mu'minuna ikhwah. Hanyalah orang-orang yang beriman adalah bersaudara. Memang kita beda suku, beda bangsa, beda bahasa, beda warna kulit. Tapi karena engkau telah mengucapkan kalimat syahadat, masuk Islam, kamu adalah saudara saya. Ini Islam mengajarkan. Jadi tidak boleh kita ini berpecah belah. Saya tanya, dari mana kita? Asalnya Makassar. Dari mana? Ini dari Makassar semua. Ada dari daerah apa Ustaz? Makassar Ngase? Ada Toraja? Mantap. Dari mana lagi? Mana Flores? Weh, Flores. Yang satu Flores. Luar biasa.
Di mana lagi? Bulukumba ada di sini. Takalar. Lu ada lu. Mantap. Beda-beda kita kan. Beda-beda. Islam mengajarkan kepada kita, walaupun kita beda, kita adalah bersaudara. Makanya saya biasa bilang, jangan suka hinakan teman tanah. Jangan suka hina teman. Apa tahu kau? Suku apa aja kok? Ayo bully. Ayo, datang telinganya. Bukan orang Makassar ini. Apakah begitu Islam? Islam mengajarkan kepada kita tidak boleh kita bully teman kita, walaupun kita berbeda suku. Tidak boleh kita hina teman kita. Tidak boleh kita kata-katai teman kita. Kenapa? Karena innamal mu'minuna ikhwah. Hanyalah orang-orang beriman adalah bersaudara. Tidak boleh kita zalimi saudara kita. Ingat nak, tidak ada yang pernah minta dilahirkan di mana. Ada yang pernah minta dilahirkan di mana? Ya Allah, saya request sebelum saya lahir. Saya mau lahir di Arab Saudi. Adakah begitu? Tidak ada. Tidak ada yang pernah minta lahir di Cina. Tidak ada yang pernah minta lahir di Amerika. Tidak ada yang pernah minta lahir di Afrika. Tidak pernah mereka meminta. Semuanya given, pemberian Allah, lahir dimanapun. Makanya tidak boleh kita hina sukunya orang. Tidak boleh. Tidak boleh kita hina sukunya orang. Kenapa? Karena dia tidak pernah meminta kepada Allah untuk dilahirkan menjadi suku itu. Ada saya pernah tanya sesuatu. Andaikan kau bisa meminta nak lahir di mana? Mau kau lahir di Makassar? Dia bilang Tea Japa. Mau kau lahir di mana? Mau kau lahir di Arab Saudi. Kenapa bisa nak? Sebab kalau baru lahir pasca langsung bisa umroh. Dan tidak usah tunggu daftar haji 23 tahun. Bagaimana Samsa? Berapa tahun sekarang daftar haji? Ada 23 tahun ya? Ada yang 30 tahun. Kenapa tidak usah tunggu? Karena langsung menjadi warga negara Arab Saudi. Saya bilang mantap. Lahir kau di mana nak? Di Makassar pasca. Ada yang bilang, andaikan bisa meminta lahir di mana pasca? Saya ingin lahir di Amerika. Kenapa bisa nak? Supaya pada saat baru lahir langsung bisa bahasa Inggris dan tidak perlu kursus kemana-mana. Ya? Lahir kau di mana nak? Lahir di Makassar. Langsung kau pintar bahasa Makassar. Saya ruat talu. Tidak ada yang pernah minta. Makanya kalau kau hina temanmu nak, hina sukunya, sebenarnya yang kau hina adalah yang menciptakan temanmu itu, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sana mau? Bukan orang Makassar. Sana mau? Kat Cina lagi. Tidak boleh. Ya? Orang mana? Flores. Assalamualaikum. Innamal mu'minuna ikhwah. Bodoh, kalau kita keluar sembunyi sendalnya ini, sembunyi sepatunya, sembunyi. Kenapa? Anak Flores gitu. Langsung kita tangkap tangan teman kita, jangkau teman. Tidak boleh kita begitu. Kenapa tidak boleh? Innamal mu'minuna ikhwah. Hanyalah orang beriman adalah bersaudara. Ada yang tinggal di pondok di sini nak? Siapa angkat tangan? Siapa yang tinggal di pondok? Di sini di pondok. Asrama. Pondok. Asrama. Ada ya? Dari mana sabun kau ambil itu? Sabunnya jangan boleh. Ambil. Hati-hati. Kalau ada begitu langsung kasih kembali. Kenapa kasih kembali? Innamal mu'minuna ikhwah. Hanya orang beriman adalah bersaudara. Tidak boleh kita sakiti saudara kita. La yaslimuhu wala yahtiruhu wala yakzibuhu wala yahzuluhu. Tidak boleh kita menghinanya, menzoliminya, membiarkannya. Ini anak-anakku sekalian, Islam mengajarkan kita bersaudara. Nah, luar biasanya, bagaimana caranya diperbaiki kondisi yang rusak ini? Apa yang Rasulullah lakukan anak-anakku sekalian agar supaya mereka terangkat derajat dan martabatnya? Apakah dengan ilmu pengetahuan yang Rasulullah lakukan? Tidak. Apakah dengan perekonomian yang diperbaiki ekonominya supaya maju peradaban? Bukan dengan ekonomi, bukan dengan itu, tapi dengan apa? Dengan Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Karena Al-Quran adalah merupakan pedoman hidup.
bagi umat manusia. Kenapa mereka rusak? Karena mereka tidak berquran. Makanya Rasulullah bagaimana caranya memperbaiki kondisi umat yang dolali mubin dalam kesesatan yang sangat nyata, dengan ciri-ciri seperti ini adalah dengan mengajarkan Quran kepada mereka. Apa yang boleh lakukan? 3 langkah. Yang pertama apa? Membacakan ayat-ayatnya. Jadi seakan-akan seperti tablik akbar, ceramah-ceramah umum. Wahai orang-orang Quraisy, ini ada peringatan Allah. Ada yang dengar, ada yang tidak dengar. Ada yang tutup telinga, ada yang lari ke belakang, tapi ada yang dengar juga. Dibacakan ayat-ayat dulu. Ini kebenaran, ini kebenaran. Yang ikut dibersihkan jiwa mereka, tazkiyatun nafs. Dibersihkan jiwa mereka. Hati yang sudah bersih, makanya iman dulu sebelum Al-Quran. Iman dulu sebelum Al-Quran. Jadi disucikan jiwa mereka, dibersihkan daripada karat-karat kekafiran, dikeluarkan mereka, disembuhkan mereka dari penyakit-penyakit jahiliyah. Setelah bersih hatinya, diajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, diajarkan kepada mereka Al-Quran dan Sunnah. Hebatnya anak-anakku sekalian, tidak cukup 23 tahun, tidak begitu lama. Tidak cukup 23 tahun dalam risalah kenabian Rasulullah, umat yang awalnya dolali mubin dalam kesesatan yang sangat nyata terangkat derajatnya menjadi kuntum khaira ummah. Kalian adalah umat yang terbaik. Jadi luar biasa anakku sekalian. 23 tahun loh dalam risalah kenabian Rasulullah, umat yang awalnya dolali mubin dalam kesesatan yang nyata berubah menjadi kuntum khaira ummah. Kalian adalah umat yang terbaik. Bagaimana ciri umat terbaik? Ini Quran surah ketiga ayat 110. Nanti kalian bisa buka. Yang awalnya bodoh menjadi apa? Pintar. Itu pernah dengar kisahnya Bilal bin Rabah? Siapa itu Bilal, Yang diingat di ingatan kalian kalau disebut Bilal, siapa dia itu? Yang pertama cirinya dia budak kan? Budak hitam kan? Yang kedua dia itu tukang azannya Rasulullah. Pada saat Rasulullah sudah meninggal, beliau tidak mau lagi azan. Tidak mau azan. Pada saat kekhalifahan Umar bin Khattab, Bilal diajak lagi. Bilal, azan mulai. Kita rindu suasana bersama dengan Rasulullah. Azan. Dia bilang, saya tidak mau. Akhirnya didesak-desak. Dia Umar, ayolah. Maka azanlah Bilal. Ya. Baru Allahu Akbar sudah menetes air mata beliau. Pada saat masuk kepada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, pingsan Bilal. Umar bilang, menyesal saya suruh dia. Pingsan. Ya. Itulah Bilal itu budak budak hitam. Waktu dapat dakwah oleh Rasulullah, dia masuk Islam. Itu Bilal waktu dia budak. Ini dari apa? Dari hina menjadi mulia. Awalnya waktu dia jadi budak, itu kalau lewat tuannya, biasanya membungkus sebagai hormat nih, atau kepada tuan kita hormat gerak. Pada zaman itu mereka tunduk. Itu kalau lewat tuannya bukan menunduk tetapi dia sujud. Kalau lewat tuannya dia sujud, tidak berani lihat muka tuannya. Bahkan ada yang menyebutkan bukan hanya sujud, mau panggil sebagai tanda kehinaan, seakan-akan injak di mukaku, injak saja, tidak apa-apa, karena saya hina, karena saya budak. Pas masuk Islam, lewat tuannya, Bilal berdiri sendiri. Semuanya mau ini sujud semuanya, dia berdiri sendiri. Lewat tuannya. Perasaan tuannya, kayaknya ada yang tidak amin, tidak hormati saya. Pas dia balik, kurang ajar, bilang, kenapa kamu tidak amin? Oh, kena ini, sihirnya Muhammad ini. Akhirnya dipukuli Dipukuli dari pagi sampai pagi. Begitu besarnya badannya Bilal, kasarnya itu dipukuli dari pagi sampai pagi. Sampai-sampai tuannya mengatakan, keluar kamu dari Islam. Kalau kau keluar dari Islam, saya merdekakan kamu dari perbudakan. Dia tidak mau. Kurang ajar kau menghinakan
Bilal diikat kakinya dua-dua, dihubungkan dengan kuda, kemudian ditarik di tengah terik sinar matahari Mekah pada saat itu. Panasnya luar biasa. Yang pernah umroh naik ke sana, itu kalau diinjak itu pasirnya Mekah, pasirnya itu langsung kaki kita katanya melepuh karena panasnya. Bilal diikat kakinya, diseret dia tidur kemudian diseret. Bayangkan tubuh diseret di tengah padang pasir, diseret jauh sampai di tengah padang pasir. Weh, keluar kau dari Islam. Kenapa kau tidak mau keluar? Tolong ini, gitu ya. Pukul lagi, disikal lagi. Weh, keluar kau. Dia tidak mau. Dia bilang apa? Tuhan bisa menguasai tubuh saya, tapi Tuhan tidak pernah menguasai keimanan saya. Disiksa macam begitu Kalau kita barangkali keok mati. Iyo pena. Disiksa sampai di tengah padang pasir. Karena begitu inginnya keluar dari Islam, orang-orang ini ingin Bilal keluar, diambil batunya diangkat 5 orang, ditindih di dadanya. Karena beratnya penderitaan, akhirnya yang keluar dari mulut Bilal tinggal satu kata, Ahad. Apa artinya Ahad? Allah satu, Allah satu. Kalau kita mungkin, oh Malik, tolong aku dong. Mama aku jadi ingat ya. Padahal kalau aman-aman kurang ajar dengan mamamu. Diburu Pak Haji, mama di situ. Bilal bukan mama, dia panggil apa, dia bilang apa? Ahad. Lewatlah Abu Bakar As-Siddiq. Weh, ada yang disiksa. Siapa disiksa? Bilal. Datanglah ke tuannya. Tuan, tunggu dulu. Kita mau jual ini budak tak? Dia bilang, ya saya mau jual. Kurang ajar ini. Masa dia masuk Islam merusak nama baik saya? Saya mau jual. Dia bilang, berapa tuan jual? Anggaplah 2 dinar gitu ya. 2 dinar. Langsung cash 2 dinar. Ambil. Dimerdekakan dia dari perbudakan, diangkat Bilal dan disampaikan kepadanya, kamu saudara saya. Tuannya Bilal langsung ketawa. Hei, weh Abu Bakar, gila kamu. Itu Bilal tidak ada artinya bagi saya, merusak nama baik saya. Andaikan kau minta cuma-cuma, saya kasih kamu. Tapi kenapa kau bayar? Merusak nama baik saya. Saya berikan cuma-cuma, tapi kau beli 2 dinar. Apa dia bilang Abu Bakar? Kau lebih gila. Andaikan kau bilang 1000 dinar, saya bayar cash 1000 dinar. Karena keimanan Bilal ini. Tuannya Bilal mengatakan, iyo di, andaikan kau jual 1000 dinar, pasti nak beli. Karena temannya. Gitu modelnya. Akhirnya apa? Bilal terangkat derajatnya, diangkat menjadi muazzin Rasulullah. Bayangkan banyaknya sahabat, Bilal yang diangkat menjadi tukang azan. Ya, bahkan Bilal dalam sejarah pernah diangkat menjadi gubernur. Bayangkan, mantan budak jadi gubernur, tidak pernah masuk SD, tidak pernah masuk madrasah aliyah, jadi gubernur. Kenapa mulia? Disebabkan karena ada Al-Quran di dalam dadanya. Disebabkan karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya anak-anakku sekalian, itulah Al-Quranlah yang diajarkan oleh Rasulullah, sehingga berubahlah kondisi umat yang awalnya jahiliyah menjadi kuntum khairu ummah. Kalian adalah merupakan umat yang terbaik. Oleh karenanya anak-anakku sekalian, sebenarnya sumber solusi dari berbagai macam problematika yang terjadi hari ini, sumber solusinya itu adalah Al-Quran. Saya kasih contoh. Ini. 1, korupsi akan hilang. Tahu korupsi nak? Tahu? Pernah dengar orang korupsi? Berapa banyak uang diambil negara? Uang negara ngambil? Hah? Miliaran. Apalagi? Triliun. Saya tanya anak sahabat, berapa nolnya 1 triliun? Tunggu dulu. Berapa nolnya 1000? Awas kau bilang 4, enggak. Berapa nolnya 100.000?
Berapa nolnya? 100.000 5 nolnya. Saya guru matematika. Berapa nolnya? 10 juta. 7. Bagus. Saya tanya, berapa nolnya? 1 triliun. Berapa? 12. Berapa lagi? 9. Berapa lagi? Berapa? 12. Berapa lagi nak? Berapa lagi? Berapa nolnya 1 triliun? Bingung. Berapa nolnya 1 triliun? Jawab kau nak. Jangankan kau mahasiswa tanya. Begini juga jawabannya. Berapa nolnya 1 triliun? 9 Ustaz. Ada jawab di ujung 15. Ada yang jawab di sana 18. Ada yang jawab 12 Ustaz. Ada yang jawab banyak Ustaz. Dan banyak jawab tidak tahu Ustaz. Saya bilang welcome to Indonesia. Orang sudah bikin lari buat negara triliunan. Sudah bikin lari buat negara triliunan. Kita ini biar nolnya tidak tahu. Welcome to Indonesia. Makanya saya jadi guru nak. Saya ingin mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, saya tanya kau nak. Itu kalau minta maaf ya. Itu kalau harga minyak goreng naik, marah tidak ibu-ibu? Marah. Ya. Saya tanya mahasiswa, ada yang mahasiswa, kalau naik uang SPP-mu di kampus kamu naik 100.000, marah tidak? Dia bilang marah. Kenapa mau naik? Bahkan kami harus demo. Bahkan kalau perlu kami akan buru mobilnya rektor itu. Kasih pecah kacanya. Kenapa? Ini dipakai korupsi, dikasih naik uang SPP kampus. Saya bilang, kenapa kamu marah nak? Karena kamu tahu nilainya 100.000. Tiba-tiba hilang uang 100.000 di kamar. Marah tidak? Kurang ajar, kau lupa kasih beli. Uang itu hilang. Ada hilang 500.000. Marah tidak? Kenapa marah? Karena kalian tahu nilainya 100.000. Ini orang sudah bikin lari uang negara triliunan. Tidak ada yang demo. Saya pernah ingat Ustaz waktu naik bensin. Masih ingat Ustaz naik bensin? Naik cuma 2.000 rupiah. Di kampus Unismu sana, di kampus saya, itu dipasang 2 tronton Ustaz. Dihalangi jalanan, tidak bisa orang lewat. Dan mereka orasi. Teman-teman mahasiswa demo karena naik 2.000 rupiah. Uang bensin naik 2.000 rupiah. Itu sampai datang water cannon, datang brimob, hantam pakai water cannon. Itu mahasiswa kayak cicak itu kesian itu. Tahu cicak disiram pakai air, melengket kemudian menyebar. Kenapa mereka demo nak? Sampai-sampai ada yang meninggal karena mereka tahu nilainya 2.000. Ini koruptor bikin lari uang negara triliunan. Tidak ada yang demo di depan pengadilan tipikor. Tidak ada. Kenapa? Jangankan mau demo, nolnya saja kami tidak tahu. Makanya mereka tidak demo. Andai kan kalian tahu nolnya berapa 1 triliun, demo kita nak. Tahu nolnya 1 triliun, sudah betul tadi banyak sekali jawab. Berapa? 12. Tahu 12 nol? 1 juta kali 1 juta sama dengan 1 triliun. 6 nolnya tambah 6 nolnya sama dengan 12 nolnya. Jadi kalau ada kali-kali nak, kalau ada nanti ujian kali-kali dan ada nolnya, tambah saja nolnya. Itu jawabannya. Misalnya 10 kali 1000, 10 1 nolnya, 1000 3 nolnya, 1 tambah 3 berapa nolnya? 4. Maka jawabannya 10.000. Itu jawabannya. Iya kan? Itu matematika nak. Kalau kali-kali ada nolnya, tambah saja nolnya. Itu jawabannya. Saya tanya 100 kali 100 berapa? 100 kali 100 berapa? 1.000. Masa lebih serius? 100 berapa nolnya? 2. 100 berapa nolnya? 2. 2 tambah 2 berapa? 4. Jawabannya berapa? 400. Jawabannya berapa? 10.000. Sekarang 1000 kali 1000 berapa? 2.000. Gitu?
nolnya sama dengan 12 nolnya. Tahu artinya apa? 1 juta penduduk Makassar diurut dari nomor urut 1 sampai nomor urut 1 juta. Bayangkan orang berbaris Ustaz 1 juta banyaknya. Ya, termasuk di kita di situ, ada juga di situ. Ya, berbaris dari Makassar sampai Palopo. Panjangnya itu orang berbaris 1 juta loh. Dan setiap orang dikasih 1 juta satu orang. Ambil ya, 1 juta satu orang. 1 juta satu orang. 1 juta satu orang. Lamanya dibagi Ustaz. Sampai nomor urut 1 juta. Kalau dikumpulkan uangnya semuanya orang itu sama dengan 1 triliun yang dimakan sendiri koruptor itu. Apa ndak kurang ajar itu? Andai kan kalian tahu nak nilainya 1 triliun itu koruptor kalau ditangkap cengengesan. Habis gitu ya. Kurang ajar dia pakai rompi warna oranye Ustaz. Saya bilang kurang ajar betul ini. Ini yang bikin hilang itu minyak. Yang bikin hilang, bikin naik harga-harga. Ini semua ini bikin lagu negara. Andai kan kita tahu nak tidak usah dihukum di penjara. Cabut satu persatu rambutnya saja. Habis rambutnya ibu-ibu datang. Cubit saja, cubit ya. Baik, kapok tidak mau jadi korup. Anakku sekalian, kalau berquran tidak berani dia ambil luar negara. Tidak berani. Ya, ini alumni As-Sabat menjadi direktur perusahaan. Alumni As-Sabat, direktur perusahaan. Datang kontraktor. Pak, mari itu proyek tak. Ini uang 2 miliar ya. Ambil ya. Tanda tangan lagi. Saya tak mau. Saya tak mau. Kenapa tidak mau Pak? Ini tahu 2 miliar nah. 2.000 juta. 2 miliar itu 2.000 juta. Pernah kau lihat uang 2.000 juta? Nah, pernah kau lihat? Andai kan itu 2.000 nak dibelikan nasi kuning, 2.000 juta itu dibelikan nasi kuning. Tenggelam Sulawesi Selatan. 2.000 juta, ambil deh. Biar Bapak kerja sampai mati tidak akan pernah dapat gaji 2 miliar. Ambil mati Pak. Apa namanya nih? Disuap. Ambil nih. Dia bilang saya tidak mau. Disuap. Disogok, disuap. Saya tidak mau. Dia bilang kenapa kau tidak mau? Ini tidak jujur. Ikut ke tender. Dia bilang Pak, yang dulu juga begini Ji, belagu Anda. Ambillah. Dia bilang saya tidak mau. Pak, tidak ada di CCTV. Tidak ada Ji. Tidak ada di saksi. Kalaupun Bapak nanti ditangkap gara-gara ini, dihadapkan KPK, saya bisa selamatkan Ki. Saya akan bayar hakim jaksa pengadilan untuk lolos Ki. Aman, bersih. Bersih tangan tak. Masuk di rekening 2 miliar. Dia bilang saya tidak mau. Pak, kenapa tidak mau? Dia bilang apa? Ini alumni As-Sabat, direktur perusahaan. Dia bilang Pak, memang tidak ada orang yang lihat kita, tapi ada Allah yang menyaksikan apa yang kita lakukan. Hah? Jadi Pak, Bapak bisa menyelamatkan saya dari pengadilan dunia. Sogok hakim jaksa pengadilan supaya saya bebas, atau menghilangkan barang bukti Bapak bisa. Tapi nanti di akhirat, mampukah Bapak menyelamatkan saya dari asap api neraka? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari di mana mulut akan dikunci rapat oleh Allah. Yang berbicara adalah tangan-tangan kita, dan yang jadi saksi adalah kaki-kaki kita dari apa yang dahulu kita lakukan. Bisa diselamatkan saya? Tangan bicara, kaki jadi saksi. Dia bilang, tidak bisa iya. Jadi kenapa kamu sogok Kak? Hatta iza maja'uha syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Hingga apabila mereka digiring masuk ke dalam neraka, pendengaran, penglihatan, dan kulit mereka akan jadi saksi terhadap apa yang dahulu mereka lakukan. Bisa kesilang saksi nanti di akhirat? Tidak bisa. Akhirnya nih kontraktor bilang salah orang. Ustaz pena. Jadi tak korupsi? Tidak. Kalau kamu nanti nak pulang ke kampung, mau lempar bangganya orang. Astagfirullah, tak jadi.
di akhirat bagaimana? Tangan bicara, kaki jadi saksi. Dan tidak ada perampok berangkat pergi merampok, dia simpan kakinya di rumahnya. Sambil mengatakan jangan kau ikut. Jangan sampai kau jadi saksi di akhirat. Ada atau tidak? Tidak. Makanya yang suka curi bodolnya temannya nanti di akhirat kelihatan. Tangan bicara, kaki jadi saksi. Yang suka curi pulpennya temannya nanti di akhirat kelihatan. Lalu di akhirat baru kita bilang, oh kau IPK. Ini ngasemennya. Dia bilang apa jam kau tunjuk bos, kau juga. Kenapa dia bilang kau juga? Karena dicuri pulpen. Nanti lagi tahu pulpen atau mana? Dia bilang kalau saya diambil pulpenku, saya juga bisa ambil pulpennya orang. Nah itu dia. Ini ya bilang korupsi. Yang suka bote-bote mamanya di sini hati-hati. Ya, mama uang SPP naik ke bedeng. Berapa naiknya? 1 juta. Hati-hati kan? Nanti di ujung baru ditahu. Sudah. Pergaulan bebas akan hilang. Hilang nak. Makanya kalau santri-santri ini jadi pejabat nanti Ustaz, ada jadi menteri, ada jadi gubernur, apa jadi presiden, maka Indonesia ini akan aman dan makmur. Kenapa? Tidak ada lagi korupsi. Di sini saya lihat ada calon-calon presiden, Ustaz. Tapi baru calonnya belum tentu jadi. Karena banyak calon pasang baliho tidak jadi. Pergaulan bebas. Pergaulan bebas. Banyak tak pergaulan bebas hari ini nak? Banyak. Kalau berquran, tidak ada berani bergaul bebas. Tidak ada berani. Bagaimana mau berani? Kalau dia ikhwah, astagfirullah. Ada perempuan, astagfirullah. Tidak jadi. Di sini, minta maaf, banyak perempuan-perempuan nakal. Tidak ada berani ganggu, langsung dia pakai jilbab nak. Kenapa? Laki-lakinya ustaz semuanya. Pas ada perempuan orangnya langsung astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu perempuan bilang kurang ajar ini. Lari pakai jilbab. Ya. Pergaulan bebas. Jangankan berzina, mendekati zina saja dia tidak mau. Tahu ayatnya nak? Wala taqrabuz zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan engkau dekati zina. Dekat saja dilarang apalagi melakukan. Kenapa? Innahu kana fahisha. Itu adalah merupakan perbuatan keji. Perbuatan keji. Ada sesuatu bilang begini. Saya ceramah begini. Ada sesuatu bilang, kalau begitu Pastor, berarti bisa berzina. Saya bilang, kenapa bisa nak? Kan yang dilarang mendekati. Kalau melakukan tidak apa-apa. Kan katakan aja, wala taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Mendekati dilarang. Kalau melakukan tidak apa-apa. Saya bilang, kurang ajar ini aneh. Dia bilang, apa nak kurang ajar Pastor? Saya bilang, saya guru matematika nak ajar logika, tetapi Al-Quran tidak boleh dilogikakan seperti begitu. Dia bilang, kan mendekati dilarang Pak, kalau melakukan tidak apa-apa. Sama seperti anak-anak Ustaz. Saya lihat, sementara saya ngajar, tiba-tiba di jendela kayak begini, ada kayak asap keluar. Asap, pasti lihat, astagfirullah. Weh, kenapa kau merokok? Dia bilang, Pastor, mengajar ke di sini, Pak. Saya bilang, iya mengajar. Kenapa kau merokok nak? Bapak sekali, waktu kita sekolah dilarang merokok. Sekarang kita alumni dilarang lagi merokok. Saya bilang, memang kau dilarang nak lingkungan sekolah. Kasihan teman-temanmu. Dia lepaskan. Merokok mati. Tidak merokok mati. Makanya marilah merokok sampai mati. Ketawa semuanya tuh mahasiswa anak kelas 1 Ustaz SMK. Saya bilang kurang ajar. Sini. Dekat sini. Apa aku bilang tadi? Merokok mati. Tidak merokok mati. Sekarang gantung diri mati. Tidak gantung diri mati juga. Maka marilah gantung diri sampai mati. Naik motor pelan-pelan ditabrak mati. Naik motor balap-balapan liar tabrak trotoar patah leher mati. Oleh karena itu marilah kita balap-balapan tabrak trotoar sampai mati. Mampus kau. Askar. Sana kok. Ya, jangan kau kalah teknologi ke macam begitu.
Nah, sekarang saya bilang dengan siswa tadi, mendekati dilarang, dia bilang kalau melakukan tidak apa-apa. Saya bilang sedangkan mendekati dilarang, apalagi melakukan. Lantas dia balas tadi, dia bilang apa? Lantas kenapa dalam ayat dikatakan jangan berzina? Kenapa bukan dikatakan jangan berzina, tetapi dikatakan jangan mendekati zina? Berarti mendekatinya dilarang, melakukan tidak apa-apa. Saya bilang bagaimana caranya saya luruskan otaknya ini anak? Saya bilang begini Mina, saya kasih contoh. Ada tertulis depan rumahnya orang, awas anjing galak, jangan mendekat. Oh, mendekat dilarang, kalau masuk tidak apa-apa. Langsung disambar dengan anjing. Kain-kain itu anjing. Lepaskan, betul ada hasilnya. Di depan rumahmu ada gardu, tahu gardu? Gardu listrik yang segi 4. Tertulis jangan mendekat, awas tegangan tinggi. Mendekat dilarang. Kalau masuk tidak apa-apa. Langsung rambut yang keriting jadi lurus dah. Itu otaknya anak sekarang, anak milenial. Ya. Nah, pergaulan bebas. Mereka tidak mau. Makanya anak-anak yang ngerti Quran tidak mau pacaran. Nanti mereka pacaran setelah menikah. Pacaran setelah menikah. Tidak mau pacaran. Kenapa? Main ongkoso. Penuh dosa. Tahu ongkosonya apa? Ada sesuatu nak. Saya panggil, sini kan. Kamu suka apa lagi namanya? Bolos. Sering kau bolos. Dia bilang iya Pak. Sekarang apa alasannya? Banyak macam. Saya bilang enggak ada. Saya tidak terima alasanmu. Pasti kau pacaran tuh. Dia bilang kok tahu Pak? Ini perempuan yang saya tanya, siswi saya. Dia bilang, saya bilang kok pacaran nak? Iya Pak. Berapa pacarmu nak? 3 Pak. Oke. Saya tanya, apa kau yakin nak pacarmu akan menjadi suamimu nanti? Tidak Pasca, kan jodoh di tangan Tuhan. Makanya saya pacaran sampai 3. Saya tidak yakin bahwa dia akan menjadi suamiku. Lantas kalau kau tidak yakin dia akan menjadi suamimu, kenapa kau mau pacaran? Kan anak muda Pasca. Masa anak muda tidak bisa pacaran? Nanti kita dibilang sartika, sarjana telat nikah, atau jojoba, atau jomblo bahagia. Saya tidak mau Pasca. Oke, saya bilang apa? Bagaimana kira-kira perasaannya suamimu nak? Kalau nanti kau menikah, akad nikah siang hari, malam hari di pelaminan, tiba-tiba ada seorang laki-laki jabat tangannya erat-erat suamimu dan mengatakan, istrimu itu, iya istriku. Kenapa kak? Bodohnya, kenapa jadi istrimu? Bekasku dulu. Bagus kalau yang datang 1, kalau 7. Nak uang panennya 200 juta. Botok nih ya. Orang pacaran nak pegang-pegangan, peluk-pelukan, cium-ciuman, gonceng-goncengan. Itu kan istilah pacaran sekarang kan? Masa orang pacaran jauh-jauh? Dekat-dekat dong. Masa dekat-dekat? Mau gak juga pegang tangan kita? Saya mau rasa Ji, apakah harus atau tidak tangan kita? Hati-hati nak, dosa selalu naik kelas. Karena ada juga pacaran ustadz dan ustazah. Pacaran, ya malam minggu ikut Tommy apa? Yang laki-laki pakai gamis, perempuan pakai jilbab. Ketok pintu, assalamualaikum. Bukankah Islamis? Salam, ucapkan salam. Dari belakang, waalaikumsalam. Masuk Ki. Pas masuk duduk, yang perempuan karena akhwat, dia bersembunyi di balik tabir. Dia bilang ustaz di depan, ustazah, sini saya maki duduk-duduk sama-sama. Jangan maki di dalam sembunyi. Kan sama-sama jadi orang beriman. Ingat serigala yang datang. Serigala berbulu ustaz. Pas mau pegang tangan, jangan pegang tangan, tak boleh. Tidak boleh sentuh-sentuhan ini. Tidak, dia mau dikuliah-lihat. Yang perempuan begitu laki-laki. Ya, naodok kok begitu modelnya. Bengkok. Oh, sama aja dengan garis tangan. Ya. Hati-hati. Itu berbahaya.
Jadi dosa. Tidak ada istilah pacar. Ini nih yang banyak hamil di luar nikah. Pergaulan bebas. Ini nih yang banyak aborsi nak. Menggugurkan kandungan. Ini nih gara-gara pacar. Makanya yang laki-laki belajar dengan baik-baik nak. Jadi kita menghafal Quran. Kalau perlu nanti tamat, kalian mulia dengan Quran, tamat, lanjut ke Madinah. LC, ambil lagi MA, ambil lagi doktor. Pas pulang, kau lamar gadis siapapun pasti akan terima. Ulama habis Quran. Tapi ini baru 1 juz. Murajaah juga setengah mati. Lantas minta maaf, menikah. Siapa kau dapat nak? Seperti begitu juga yang kau dapat. Kalau kau 1 juz, dia setengah juz pun tidak ada. Makanya belajar kisahnya sekarang nak. Jangan rusak hafalanmu dengan perempuan di kepalamu. Jangan rusak hafalanmu nak dengan laki-laki di kepalamu. Makanya jangan suka nonton film Korea. Nonton film Korea. Mudah-mudahan ini Sony ku nanti ya. Nah, sekalian, baik ya. Jadi dan seterusnya. Oke. Sekarang saya lanjut. Nah, apa keluhan besar Nabi? Ini keluhan besarnya Nabi. Ya. Wa qala Rasul, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Berkata Rasul, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Quran ini sesuatu yang tidak diacuhkan, sesuatu yang diabaikan. Inilah mengapa kenapa sampai umat Islam hari ini mundur nak, karena mereka jauh daripada Al-Quran. Padahal kalau mereka berquran, maka mereka akan menjadi umat yang mulia, umat yang hebat. Sebab apa? Rupanya kemuliaan Al-Quran itu berdampak bukan hanya pada orangnya saja, tetapi apapun yang bersentuhan dengan Al-Quran itu akan mulia. Sekali lagi, apapun yang bersentuhan dengan Al-Quran itu akan mulia. Lihat ini. Malam diturunkannya Al-Quran. Namanya malam apa? Malam Lailatul Qadar. Malamnya diturunkan Quran. 365 malam dalam 1 tahun. Hanya ada 1 malam yang sangat mulia. Namanya malam Lailatul Qadar. Kenapa mulia? Karena diturunkan Al-Quran. 1. Yang kedua, bulan diturunkannya Al-Quran bulan apa? Bulan Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah merupakan bulan yang diturunkan Al-Quran. Mulia tidak Ramadan? Mulia. 12 bulan nah. Hanya ada 1 bulan yang sangat mulia, namanya bulan Ramadan. Kenapa bisa? Karena diturunkan Al-Quran. Yang ketiga, tempat diturunkan Al-Quran di mana? Mekah dan Madinah. Negeri atau tempat yang termulia di atas permukaan bumi ini adalah Mekah dan Madinah. Bukan Bali, apalagi Mandalika, bukan. Ya, apalagi Bawah Karai, bukan. Ya. Di mana? Mekah dan Madinah. Apalagi Nabi diwahyukan Al-Quran dari 25 Nabi dan Rasul. Siapa yang termulia? Nabi Muhammad. Kenapa? Karena diturunkan Al-Quran. Lanjut lagi, malaikat pembawa wahyu, siapa namanya? Malaikat Jibril. Maka dia adalah merupakan penghulu para malaikat. Apalagi sebagai generasi. Generasinya siapa? Generasinya Rasulullah. Khairul quruni qarni, kata Rasulullah. Sebaik-baik generasi adalah kurunku, zamanku, kemudian setelahku. Artinya apa? Generasi terbaik ada pada zaman Rasulullah bersama dengan para sahabat beliau, bersama dengan tabi'in, at-tabi'ut tabi'in. Sebaik-baik generasi. Apalagi sebaik-baik manusia. Apa hadisnya? Khairukum. Bagus. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Makanya anakku sekalian, kalau
Sampai kepada kalau kalian hafal Quran minimal 15 juz, kalian akan pilih kampus masuk di situ kuliah bebas tes. Bahkan ada yang kasih beasiswa gara-gara hafal Quran. Ada kedokteran universitas, ada fakultas kedokteran ya Ustaz, bebas tes masuk jadi mahasiswa kedokteran, lulus. Tidak lewat tes, tapi lewat apa? Hafalan Qurannya. Makanya ada yang mengatakan, kenapa ada kampus seperti begini, diskriminatif? Agama lain bagaimana? Apa dia bilang? Kalau mau tongko seperti itu, hafal tongi kitabmu. Kalau kamu juga bebas tes lulus, tidak usah ikut tes, hafal tongi kitabmu. Ya. Jadi jangan khawatir, kampus saya UIN. Pernah saya dengarkan, hafal Quran 30 juz Ustaz, bebas tes masuk, pilih saja. Fakultas mana? Silahkan. Dan hebatnya sudah dibiayai pakai beasiswa, mulai dari S1 sampai S3. Andai kan ada STR Ustaz, dapat juga. Itu gara-gara hafal Quran, diangkat derajatnya. Terangkat derajat. Saya pernah ceramah yang mengaji itu anak perempuan kecil buta. Siapa namanya itu? Masita. Saya pernah ceramah di salah satu daerah yang mengaji dia. Saya kira itu Masita orang dewasa, mama-mama atau gadis lah. Ia anak kecil, buta. Waktu pulang dari daerah itu ke Makassar, waktu pulang itu saya cerita dengan mamanya, karena itu juga mamanya Ustaz. Apa dia bilang? Ustaz, berkat anakku hafal Quran, alhamdulillah. 2 kali saya datangi, kunjungi rumahnya Pak Wakil Presiden. Itu hari masih Pak Yusuf Kalla. Dan 2 kali berangkat umroh. Gara-gara anaknya hafal Quran, buta lagi. Makanya saya biasa bilang dengan ibu-ibu, Bu, ayo jadikan anak kita penghafal Quran. Kenapa anak buta saja bisa hafal Quran? Apalagi anak kita, bola matanya. Begini. Ya, berapa juz dia hafal? 3 juz. 3 juz bisa apa? Juz apa? Juz alpukat, juz durian, dan juz jeruk. Yang satu kali cek klik 5.000. Muliakan dengan Al-Quran. Quran bisa menghalangi kita untuk tidak melakukan keburukan. Ada yang bilang, Ustaz, tapi ada penghafal Quran pacaran. Saya bilang, itu memang dia hafal Quran tapi dia tidak menjaga Al-Quran. Gile-gile aja kalau sementara dia gonceng pacarnya, sambil di belakang bilang, coba kita murajaah. Ya, enggak apa-apa. Bukan Quran tak saya murajaah. Wala taqrabuz zina. Enggak jadi pacaran. Jadi mulia. Mau tidak nanti istrimu nak penghafal Quran. Mau seindah-indah perhiasan dunia, wanita yang soleh. Mau tidak suaminya nanti penghafal Quran? Kalau penghafal nama-nama artis Korea mau? Gitu ya. Jadi akan mulia. Makanya mulia nak kalian. Ini di dunia. Bagaimana nanti di akhirat? Penghafal Quran nak akan memasang apa? Mahkota di atas kepala orang tuanya, di mana mahkota tersebut cahayanya jauh lebih terang daripada cahaya matahari. Oleh karenanya anak sekalian, mari kita berquran. Ya, mari kita berquran. Ini akibatnya nak kalau jauh dari Quran, lihat ya. Ya, ini terakhir nih. Apa akibatnya kalau kita jauh dari Quran? 1, kehidupan yang sempit. Allah berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling daripada peringatanku, kata Allah, berpaling daripada Al-Quran, maka untuknya adalah kehidupan yang sempit. Dan di akhirat mereka akan dikumpulkan dalam keadaan buta. 1, hidup sempit. Yang kedua, kalau dia dari Quran, bersahabat karib dengan setan. Apakah begini wujud setan Ustaz? Tidak, cuma gambar saja ini. Bersahabat karib dengan setan. Jadi kalau jauh dari Quran, temannya setan. Ini ayat
ayatnya. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah, yakni Al-Quran, kami adakan baginya setan menyesatkannya, dan setan itu akan menjadi sahabat karibnya. Makanya kalau jauh dari Quran, temannya setan. Bicaranya seperti setan, tingkah lakunya seperti setan, tatonya tato setan, dan sekali-sekali kemasukan setan. Dan kalau kemasukan setan, siapa yang dipanggil? Setan juga. Kalau kemasukan jin, siapa yang dipanggil? Dipanggil Ustaz Hamzah. Ustaz, datang ke Ustaz. Kasosokan ke mana kanta. Ustaz langsung bilang, baiklah kalau begitu, datang. Oh, dibacakan Quran. Apa yang dibacakan? Quran kah? Apakah lagu dangdut? Yang dibaca Quran Ustaz, dia ini dangduters. Menyanyi saja. Apakah menyanyi? Tidak. Dibacakan Quran. Baca Quran 2 jam Ustaz. Musa belum Ustaz. Aku poso-poso baca Quran. Tiba-tiba anaknya itu keluar jinnya. Keluar. Alhamdulillah, selamat keluar nih. Itu ibu mengatakan, syukran Ustaz, syukran. Bayangkan kalau ini ibu pergi ke dokter, baru mendaftar, bayar makin 400.000 Pak. Belum dicek. Kalau keluar, belum tentu sembuh. Bayar juga obat, belum tentu sembuh. Ini jin sudah keluar, nah lihat keluar. Apa dibilang dengan Ustaz? Syukran. Terpaksa Ustaz bilang apa? Afwan. Pulang nih. Baru 5 menit di motor, ada lagi bunyi telepon Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ya waalaikumsalam. Kenapa Ki? Ustaz, kembali Ki Ustaz. Datanglah. Terpaksa Ustaz bilang, lanjut tidak ya? Jangan sampai syukran lagi. Terpaksa dijawab afwan 2 kali. Itu ya. Jadi temannya setan. Makanya kalau ada temanmu pacaran, jangan kau ceramai. Karena orang yang lagi jatuh cinta hilang akalnya. Bayangkan kenapa hilang akal Ustaz? Tai kucing pun serasa coklat. Makanya tidak usah diceramai. Apa yang kita lakukan? Bacakan Quran. Jadi kalau ada pacaran di sini dekat-dekat, jangan kau dekat terlalu dekat, agak jauh-jauh sedikit. Lari. Pindah tu deh. Ada Ustaz. Ya, baru dibacakan auzu lari Ustaz. Ya. Jadi itu. Kemudian apa lagi berikutnya? Nasibnya seperti binatang ternak. Kalau jauh dari Quran, seperti binatang ternak. Ini ayatnya nak. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh kami akan penuh sesatkan neraka jahanam dari sebagian jin dan manusia. Kenapa? Mereka diberikan hati, tidak dipakai memahami ayat-ayat Allah. Mereka diberikan mata penglihatan, tidak dipakai untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka diberikan pendengaran, tidak dipakai untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am. Mereka laksana binatang ternak, bahkan lebih jelek daripada binatang ternak. Saya tanya kita, laki-laki dengan perempuan pasangan tidak? Iya. Pasangan tidak laki-laki perempuan? Kalau menikah laki-laki perempuan lahir anak tidak? Lahir. Laki-laki dengan laki-laki pasangan tidak? Pasangan tidak laki-laki dengan laki-laki? Kalau ayam jantan ketemu ayam jantan apakah dia baku sayang-sayang? Siapa yang si sekologi? Si binti. Ikan binti dengan ikan binti jantan, bagaimana dia? Baku makan dia. Ini laki-laki dengan laki-laki baku sayang-sayang. Gile-gile juga. Pedang lawan pedang. Jangan ada pelada begitu. Jangan. Jadi itu tadi ya. Laksana hewan. Apalagi nih kehinaan dan kekalahan. Oh, anak-anakku sekalian, caranya untuk mengalahkan umat Islam bukan dengan peperangan. Dengan apa? Jauhkan dia dari Al-Quran. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Berkata orang-orang kafir, janganlah kamu mendengarkan dengan sungguh-sungguh akan Al-Quran itu. Buatlah hiruk pikuk terhadap mereka
niscaya kamu dapat mengalahkan mereka. Jadi rupanya untuk mengalahkan umat Islam bukan dengan peperangan. Dengan apa? Jauhkan dari Al-Quran. Dengan cara bagaimana? Hirup pikuk. Buatkan dia game-game online, gadget. Ustaz, ini saya tanya, anak-anakku yang tinggal di pondok sini, ya, atau di pesantren lain, ya, jaga di sini nanti banyak tersinggung. Anak saya itu 6 bulan di pesantren, Ustaz. Tidak bisa bawa HP, tidak bisa bawa HP, tidak boleh. 6 bulan. Waktu libur pulang, kita singgah. Nah, mau kau makan apa? Mau kau makan coto apa? Singgah beli coto, bungkus. Apalagi nak ikan bakar, beli kita ikan bakar. Apalagi sate. Wah, anak juga bagus juga kalau ada minum-minumnya apa. Ya, singgah lagi di supermarket, beli ini beli itu. Snack nak, snack. Kita mau kasih makan enak anak kita. 6 bulan tidak ketemu, kurus kona. Kenapa begitu? Ya, pas pulang diberikan di atas meja semuanya makanan yang kita beli dan di ujungnya HP. Pertanyaan saya adalah, yang mana paling pertama diambil? Yang mana paling pertama diambil? HP. Inilah hiruk pikuk anak-anakku sekalian. Inilah hiruk pikuk. Jauhkan dia dari Quran. Kalau jauh dari Quran, gampang kita kalahkan. Ya, oleh karenanya mari kita bangkit dari kehinaan, dekatkan diri kita dengan Al-Quran, kembali kepada Al-Quran, dan bagaimana kita berakhlak dengan Al-Quran ini. Mempelajari Al-Quran, mempelajari saja dapat pahala. Membacanya 1 huruf 10 pahalanya. Apalagi kalau kau menghafalkannya, tempatmu nanti di surga sesuai dengan hafalanmu. Bertingkat-tingkat. Semakin banyak hafalanmu, semakin naik tingkatannya. Masih ada lagi, masih ada, naik lagi, masih ada, naik lagi, masih ada, naik lagi. Sehingga kau paling atas lihat, kau dak tuduh ya, kita enak. Kita di bawah paling bawah. Kenapa kau? 1 juz tuh 30 juz di sana tempatnya. Ya, menghafal Al-Quran. Bahkan kau bisa tarik orang tuamu masuk surga, nak. Bahkan itu anak saya pulang sekolah, dia bilang, Abah, katanya bisa kita tarik 70 anggota keluarga masuk surga kalau kita hafal Quran. Dia bilang, guru, saya bilang, begitu kok. Jadi kau penghafal Quran. Dia bilang, iya Abah, tamat SD, mau kau masuk pesantren, mau kau jadi penghafal Quran. Tiba-tiba muncul neneknya dari belakang, dari balik tirai, dan mengatakan, tarik tongan. Saya juga anggota keluarga di sini. Jadi kalau kau jadi penghafal Quran, kau bisa membantu saudara-saudaramu, membantu bapakmu, membantu nenekmu, membantu kakekmu untuk masuk surga. Apalagi mengkaji, mentadaburinya, mengamalkannya, mengajarkannya, mendakwahkannya, bersabar dalam mengamalkannya, serta istiqamah dengan Al-Quran. Inilah akhlak yang mulia, akhlak kita terhadap Al-Quran. Oleh karenanya anak-anakku sekalian, sekali lagi bergembiralah, bersyukurlah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kekuatan nikmat untuk dapat mencicipi nikmatnya berquran di masa muda kita, di masa belia kita. Saya Ustaz cemburu sebenarnya dengan anak ini. SD ku SD umum, SMP umum, SMA umum, nyaman atau sekarang. Tapi ada di mana-mana. Dulu saya waktu SMA ngajar Ustaz, dibilang aliran sesat. Dia bilang, orang tua saya, Askar sini kau dulu. Saya kasih sekolah kau tinggi-tinggi nak, bukan untuk jadi doja. Tahu kau doja? Saya bilang, apa mah itu doja? Doja itu tukang mengajar di masjid. Kerjanya kalau pagi-pagi bawa karung beras, ketok-ketok pintu, assalamualaikum. Keluar orang kasih beras satu gelas. Kan gitu saja doja dulu. Mau kau jadi doja nak? Saya bilang, astagfirullah, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia di antara kalian mempelajari dan mengajarkan Quran, kok dibilang doja? Ya, makanya bersyukurlah kalian, orang tua kalian menghantarkan kalian belajar. Makanya kalau nikmat ini kalian lepaskan, kalian tidak bersyukur, kalian lepaskan nikmat ini dengan main-main, senda gurau, tidak serius, maka kalian akan rasakan juga dampaknya nanti. Tapi orang yang serius, orang yang belajar dengan sungguh-sungguh, apalagi dengan Al-Quran, bermula sama dengan Al-Quran, itu yang akan diangkat derajatnya. Bukan hanya di hadapan manusia, bahkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah ahlul Quran. Jadilah
keluarga-keluarga Al-Quran. Jadilah umat yang terbaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin itu ya yang saya sempat sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan Allah memudahkan kita semuanya di dalam kebaikan. Baik Ustaz, silakan.